Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah akuntansi syariah. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi merupakan masalah besar yang belum pernah diatasi secara memuaskan, terutama di negara berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam pernah tercatat bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 Hijriah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat. Nah, lantaran penduduknya sudah sejahtera atau berkecukupan secara ekonomi. Nah, nampaknya sejarah membuktikan bahwa sebuah negara akan menjadi makmur dengan jumlah penduduk miskin paling rendah bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman dan bertakwa, dan menerapkan pola hidup sederhana bagi pejabatnya dengan mengembalikan kekayaan negara atau input pendapatan sederhana bagi pejabatnya dengan berimbang bahkan cenderung lebih besar dalam belanja modal kepada rakyat yang dipimpin. Oke, baik. Materi yang kedua yaitu pendekatan umum dalam pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertambahan GDP dan GNP. Proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem ekonomi selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemudian materi yang ketiga yaitu kebangkitan pendekatan pembangunan secara Islami. Nah, menurut Fahim Khan, ia menegaskan bahwa kejelasan strategi pembangunan dalam perspektif Islam yang menekankan lebih pentingnya pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Ekonomi Islam memiliki mekanisme untuk mendukung strategi tersebut. Mekanisme yang sudah built-in ini dapat lebih diperkuat dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Nah, kemudian yang kedua, perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia interporer. Kemudian materi yang keempat yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam disebut juga sebagai sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang diajarkan dalam Islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi
sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat umat Islam terhindar dari aktivitas yang dilarang oleh syariat Islam seperti riba, iktikar, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi ini disebut sudah diterapkan sejak abad 20, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam muncul di dunia. Kemudian materi yang kelima yaitu isu akuntansi dalam masyarakat Islam. Nah, menurut Adnan dan Gafikan pada tahun 1997, secara khusus menunjukkan bahwa beberapa konsep akuntansi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep biaya historis misalnya menurut mereka dapat menyesatkan dan tidak dapat menjamin kualitas keadilan dan kejujuran dalam informasi yang dibawanya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa konsep-konsep seperti tidak memiliki ruang dalam akuntansi untuk lembaga Islam. Sementara itu konsep konservatisme juga bisa melawan Al-Quran dan Sunnah karena akan mendistorsi data akuntansi. Mereka berpendapat bahwa konservasi melaporkan data tidak hanya tunduk pada interpretasi yang tidak tepat, tetapi juga bertentangan tujuan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan terkait dengan perusahaan tertentu. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.